Tuhan Yesus, kami mau dengarkan firman-Mu Tuhan. Kami buka hati kami lebar-lebar untuk firman-Mu. Urapi hamba-Mu dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Salam, salam, salam. Mari Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita lanjut firman Tuhan, ikuti saya dulu. Ikuti saya ya, ikuti saya. Saya sehat, saya kuat karena Yesusku dahsyat. Saya sehat, saya kuat karena Yesusku dahsyat. Saya sehat, saya kuat karena Yesusku dahsyat. Baiklah Bapak Ibu, Saudara dikasihi Tuhan. Mari kita ambil Alkitab kita. Firman Tuhan ada dalam Maleakhi 3 ayat 13 sampai dengan ayat 18. Kita bersama-sama Bapak Ibu. Maleakhi 3 ayat 13 sampai dengan ayat 18. Sekali lagi Bapak Ibu, Maleakhi 3 ayat 13 sampai ayat 18. Sudah siap Bapak Ibu? Baiklah. Ayat 13 saya baca buat kita semuanya, tapi ikutin ya. Ikutin. Demikian firman Tuhan. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Suatu ketika bangsa Israel dikecam oleh Tuhan. Sangat-sangat dikecam oleh Tuhan. Tuhan mengatakan seperti ini. Bicaramu kurang ajar tentang aku. Bicaramu kurang ajar tentang aku. Bicaramu kurang ajar tentang aku. Tapi bangsa Israel bukannya sadar, merendahkan hati, bertobat, malah balik bertanya sama Tuhan. Apa kami yang kurang ajar? Wih, berani-beraninya sama Tuhan. Apa kami yang kurang ajar? Ayo, biar kita tahu jelas apa kekurangan ajaran bangsa Israel. Kurang ajarnya di mana? Kita lanjut ayat 14. Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Itu yang pertama, kekurangan ajaran bangsa Israel. Dengan mengatakan kepada Tuhan, sia-sia beribadah kepada Allah. Sia-sia beribadah kepada Tuhan. Dengan kata lain kalau saya jabarkan, sia-sia memuji Tuhan, sia-sia menyembah Tuhan, sia-sia memberitakan firman Tuhan, sia-sia mendengarkan firman Tuhan, sia-sia merenungkan firman Tuhan, sia-sia melakukan firman Tuhan, sia-sia memberikan persembahan kepada Tuhan, sia-sia memberikan perpuluhan kepada Tuhan, sia-sia memberikan persembahan sukacita, syukur kepada Tuhan, sia-sia melakukan ibadah keluarga, sia-sia berdoa syafaat, berdoa buat bangsa, berdoa buat negara, berdoa buat situasi kondisi sekarang ini, berdoa buat orang sakit, berdoa buat jemaat-jemaat, sia-sia berpuasa, sia-sia memberikan sumbangan sukarela, bentuk kepedulian terhadap situasi kondisi sekarang ini, sia-sia beribadah kepada Tuhan. Wih, kebangetan tuh bangsa Israel. Belum, tidak sampai di situ Bapak Ibu, saudara-saudara Tuhan. Kalau kita lanjutkan, apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Kalau pertama tadi sia-sia beribadah kepada Tuhan, yang kedua dilanjutkan lagi semakin parah. Bangsa Israel mengatakan, apa untungnya beribadah kepada Tuhan? Wih, apa untungnya beribadah kepada Tuhan? Sangat-sangat merendahkan Tuhan, melecehkan Tuhan, meremehkan Tuhan, mengolok-olok Tuhan, nyinyir sama Tuhan, tidak takut akan Tuhan, tidak menghargai Tuhan, tidak menghormati Tuhan. Apa untungnya beribadah kepada Tuhan? Mereka katakan seperti itu sama Tuhan. Tidak sampai di situ, masih ada lagi. Kalau yang pertama tadi sia-sia beribadah kepada Tuhan, yang kedua mereka mengatakan apa untungnya beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga kita teruskan. Ayat 15. Oleh sebab itu kita menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Bukan saja mujur orang-orang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga.
Kalau yang pertama tadi bangsa Israel mengatakan sia-sia beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, apa untungnya beribadah kepada Tuhan? Yang ketiga bangsa Israel mengatakan, tuh, itu faktanya tuh. Itu buktinya Tuhan. Orang-orang sombong, orang-orang fasik, orang-orang yang tidak beribadah pun mereka diberkati Tuhan. Mereka sehat-sehat saja, mereka gemuk-gemuk saja, hidupnya mujur, happy-happy saja, senang-senang saja, fine-fine saja. Itu yang dikecam oleh Tuhan. Sungguh terlalu. Kebangetan. Berani banget sama Tuhan. Nantangin Tuhan. Merendahkan Tuhan. Melecehkan Tuhan. Mengolok Tuhan. Nyinyir sama Tuhan. Apakah benar seperti itu Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan? Apakah memang benar sia-sia beribadah kepada Tuhan? Jangan sampai ada di antara kita seperti tingkah laku, sikap, karakter, attitude bangsa Israel tersebut mengatakan sia-sia beribadah kepada Tuhan. Apa untungnya beribadah kepada Tuhan? Itu buktinya. Orang-orang tidak beribadah, orang-orang fasik, orang sombong, angkuh dan lain sebagainya. Mereka baik-baik saja, diberkati, hidupnya mujur. Kalau pernah di antara kita mengatakan seperti itu, atau pernah terpikir seperti itu, saya sebagai hamba Tuhan mengatakan kepada kita semuanya, ayo minta ampun sama Tuhan, bertobat. Sekarang kembali saya bertanya kepada kita semuanya, apa memang benar sia-sia beribadah kepada Tuhan? Apa benar sia-sia beribadah kepada Tuhan? Sekali lagi, apa benar sia-sia beribadah kepada Tuhan? Jawabannya dalam ayat selanjutnya, ayat 16. Saya baca buat kita semuanya dan tetap Bapak ikutin ya. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Jadi maksudnya begini, kalau orang takut akan Tuhan itu ya bicaranya seperti ini. Bukan seperti yang tadi yang dilakukan oleh bangsa Israel. Seperti ini. Orang yang takut akan Tuhan itu, orang yang menghormati Tuhan itu, orang yang menghargai Tuhan itu, orang yang sedia beribadah kepada Tuhan itu, bicaranya seperti ini. Dan memiliki iman, kepercayaan yang sungguh kepada Tuhan. Yang pertama, saya lanjutkan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Itu yang pertama. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Haleluya. Tuhan memperhatikanmu, memperhatikan saya, memperhatikan semuanya, memperhatikan bangsa-bangsa, memperhatikan situasi kondisi sekarang ini. Dalam situasi ya wabah virus corona ini, Tuhan memperhatikan. Kita harus imani itu. Dan Tuhan juga mendengarkan doa-doa seruan harapan kita kepadanya. Amin. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lanjutkan pembacaan tadi. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Perhatikan Bapak Ibu. Kalau yang pertama tadi, haleluya, haleluya, Tuhan memperhatikan dan mendengarmu. Yang kedua, Tuhan mencatat nama-nama orang yang setia beribadah kepadanya, yang takut gentarakan dia, yang menghormatinya. Tuhan mencatatnya dalam buku catatan Tuhan. Yang ketiga, kita ke ayat 17. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam pada hari yang kusiapkan.
mereka akan menjadi milik kesayanganku. Haleluya. Jadi orang yang setia beribadah kepada Tuhan menjadi milik kesayangan Tuhan. Haleluya. Yang pertama tadi, Tuhan memperhatikan dan memperdulikan. Yang kedua, Tuhan mencatat nama-namamu. Yang ketiga, Tuhan menjadikan orang-orang yang setia beribadah menjadi milik kesayangannya. Haleluya. Yang keempat, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Aku akan mengasihani mereka. Tuhan sangat-sangat mengasihi orang yang setia beribadah kepada Tuhan, yang menghormati dia, yang menghargai dia. Haleluya. Yang terakhir, ayat 18. Maka kamu akan melihat kembali. Catat. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Haleluya. Yang pertama tadi, Tuhan memperhatikan dan mendengar. Yang kedua, Tuhan mencatat nama-nama yang setia beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga, menjadi milik kesayangan Tuhan. Yang keempat, dikasihi Tuhan. Yang kelima, akan terlihat perbedaan antara orang fasik dan orang benar, antara orang yang setia beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Luar biasa, dahsyat sekali. Siapa bilang sia-sia beribadah kepada Tuhan? Haleluya. 1 Timotius 4 ayat 8 mengatakan seperti ini. Ibadah itu bermanfaat dalam segala hal, karena mengandung janji kehidupan sekarang dan kehidupan yang akan datang. Ibadah itu membawa manfaat kehidupan sekarang. Ibadah itu membawa manfaat untuk besok. Ibadah itu membawa manfaat minggu depan. Ibadah itu membawa manfaat bulan depan. Ibadah itu bermanfaat untuk tahun depan. Ibadah itu bermanfaat untuk kehidupan yang kekal ketika kita sudah tidak ada di dunia ini. Haleluya. Sekali lagi, siapa bilang sia-sia beribadah kepada Tuhan? Sudah terbukti di sini. Haleluya. Demikian firman Tuhan pada kali ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Meteraikan firman ini dalam hidup kami. Roh Kudus, buat ikatan kami tajam akan firman-Mu. Sanggupkan kami untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami tutup ibadah kami dan kami terima berkat daripada-Mu. Kasih, karunia, anugerah dan berkat yang berlimpah, limpah dari Bapa di sorga, dari anaknya yang tunggal, persekutuan yang manis ini Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah terima berkat-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Terus memberkati, sampai jumpa.